sekarang itu makin banyak yang minat Vespa, dan orang-orang yang lama ini, yang senior-senior, yang tua-tua ini pasti masih cari-cari juga Vespa. Halo guys, selamat datang lagi di channel saya. Jadi di channel Aksan Usop, atau tentang seputar Vespa. Jadi di hari ini kita mau bahas lagi tentang Vespa, pasti Vespa. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau teman-teman juga bisa bantu like, subscribe juga, bisa di komen juga kalau misalnya butuh sedikit sharing-sharing, kita bisa sharingkan apa yang teman-teman yang butuhkan. Jadi di video hari ini saya ada catat beberapa, karena kalau kita langsung bicara pasti ada yang kelupaan biasa, jadi saya catat beberapa yang saya mau bikin hari ini. Teman-teman yang pemula Vespa ya, yang baru mau belajar naik Vespa, mau belajar pakai Vespa, atau pertama kali mau beli Vespa gitu. Jadi sebelum kalian mau beli Vespa atau belajar Vespa, ini yang kalian harus perhatikan dulu ya. Yang pertama itu Vespa itu mahal. Vespa itu mahal, dan Vespa itu mogok, sering mogok. Ketiga, Vespa itu 2 tak. Vespa itu berasap karena dia 2 tak dan pakai oli samping. Dan keempat, Vespa itu bodinya besar ya. Vespa itu bodinya besar, berat, dan gampang lecet kalau misalnya di parkiran, karena dia itu lebar, dia besar. Tangan sering kotor, dan kapalan ya pasti kasar, kanan kiri pasti kasar, karena gasnya Vespa itu keras, dan di kiri juga kita itu oper gigi terus ya, jadi pasti kasar, tangannya pasti kasar. Jadi untuk pemula Vespa yang tangannya tidak mau kasar ya jangan main Vespa lah. Nah, jadi sebelum kalian beli Vespa, kalian harus persiapkan dulu budgetnya. Dan di budget kalian itu tergantung Vespa apa yang kalian mau beli. Dan di sini sebelum kalian beli Vespa, kalian tentukan budgetnya dulu, dan Vespanya itu mau dibuat apa. Jadi kalau Vespanya untuk cuman dipajang, kayak cuman investasi, kan Vespa itu ada tujuannya bisa investasi, bisa juga cuman pajangan, dan atau pakai sehari-hari, kalian cuma mau pakai sehari-hari atau pakai sesekali gitu. Misalnya kita cuma mau pakai touring atau sunmori bisa, atau pakai seharian itu bisa, atau cuma pakai pajangan, atau kalian cuma mau investasi lah ceritanya, simpan-simpan uang gitu. Tapi kalau kalian memang uangnya banyak ya, kalian sultan gitu, jadi kalian bebas mau beli yang Vespa apa, yang murah atau yang mahal, Vespanya mau diapakan itu bebas, mau dilempar sana sini juga tidak apa-apa kalau uang kalian banyak. Tapi kalau kalian punya uang itu cuman pas-pasannya, budgetnya pas-pasan, ini yang kalian harus perhatikan. Kalau kalian punya uang yang pas-pasan, usahakan kalian itu beli Vespa yang Vespa itu yang seri yang muda-muda lah, pokoknya dia tahun-tahun 90-an ke atas gitu. Jadi beli Vespa yang contoh kayak series PX gitu, atau Excel, karena itu mesinnya masih tergolong masih muda dan lebih kurang rewel lah dibandingkan Vespa yang 60-an ke bawah. Vespa tua itu dia lebih rewelnya itu lebih ke sering-sering gitu. Jadi kalau kalian pemula Vespa mau beli Vespa yang tua-tua, otomatis itu sering mogok. Apalagi kalau kalian pemula itu pasti repot. Jadi usahakan beli Vespa yaitu di usia-usia yang masih muda gitu, karena ya dia masih itu tadi jarang-jarang mogok gitu, masih tergolong masih muda. Dan juga kalau masih Vespa yang masih tergolong masih muda itu dia itu sudah pakai CDI, bukan platina. Misalkan kalau misalnya kalian pemula itu ya beli yang muda dulu, yang pakai platina ya, yang pakai, maksudnya yang pakai CDI gitu. Nah, sambil kalian tuh punya Vespa yang muda yang pakai CDI tadi, kalian nikmati beberapa
bulan mungkin tuh, beberapa tahun kalian pakai sampai betul-betul kalian paham ya Vespa, paham tentang Vespa, kalian sudah nikmat nyaman pakai Vespa, nah, baru kalian beralih ke yang tua-tua. Nah, contoh ya yang kayak Vespa di 70-an ke bawah itu bisa. Nah, tapi sambil kalian nikmati dulu baru pindah gitu, baru pindah ke Vespa tua atau Vespa Platina gitu. Karena itu sudah apa ya, sudah kalian sudah paham lah tentang Vespa, jadi kalian sudah bisa handle Vespa yang memang mesinnya itu tergolong tua gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya banyak uang yang kayak tadi Sultan ya, kalian punya budget yang lebih, kalian bisa beli Vespa itu yang bodinya tua. Oh sorry, ada azan, kita tunggu azan dulu, berhenti baru lanjut ya. Oke lanjut, karena azannya sudah selesai kita lanjut dulu. Kita tadi berhenti di mana ya tadi? Kalau misalnya kalian punya banyak uang, budget kalian lebih, pakai Vespa yang tua. Kalau budget kalian lebih, itu bisa kalian beli Vespa yang tua. Tapi setelah kalian beli mesinnya itu kalian simpan, terus kalian pasang mesin yang Vespa muda. Kayak misalnya kalian beli bodi Vespa yang tua, kalian isikan mesin Excel, kalian kasih naik di mesin Excel, maksudnya mesin Excel yang dipakai kan. Jadi walaupun Vespa-nya tua tapi mesinnya muda, jadi ya kayak sama aja kalian beli Vespa muda gitu, tapi tetap mesin tua klasik gitu ya. Harus perhatikan juga tentang tujuan kalian tadi beli Vespa itu apa ya, karena kalau kalian cuma mau beli Vespa untuk investasi atau koleksi, kayak kalian harus cari yang orisinil cat, orisinil rangka atau bodi mesin, itu kalian harus perhatikan. Tapi itu memang budgetnya besar, itu besar sekali budgetnya, karena pertama Vespa yang betul-betul orisinil itu susah untuk dicari, susah, kalaupun dapat itu pasti mahal, dan saingannya itu banyak karena orang itu makin banyak yang minat Vespa, dan orang-orang yang lama ini, yang senior yang tua-tua ini pasti masih cari-cari juga Vespa, apalagi yang orisinil. Jadi itu pasti mahal, susah, dan persaingannya ketat itu, jadi susah lah dapat. Jadi kalau misalnya kalian masih cuma budgetnya minim, usahakan cari yang Vespa yang standar pakai lah. Kalau misalnya di kita ya usahakan surat lengkap itu aja, surat lengkap, bodi, mesin aman, bisa, tidak perlu terlalu orisinil ya. Kalau misalnya untuk kalian tuh pakai harian gitu, itu misalnya kalian mau pakai harian, kalian juga harus perhatikan karena Vespa itu sering mogok dia. Jadi kalau sebelum kalian mau beli Vespa juga itu kalian harus ingat itu Vespa sering mogok. Tenang, Vespa itu walaupun dia sering mogok, maksudnya sering mogok lah, tapi itu tetap aman gitu, aman karena pasti banyak yang tolong gitu. Jadi misalnya Vespa kalian cuma mau pakai Sunmori, walaupun kalian misalnya pemula tapi kalian beli Vespa yang tua tapi dipakainya sesekali, itu termasuk masih aman lah. Ya, karena walaupun dia sering mogok tapi kalian kan ramai-ramai, kalau misalnya sudah Sunmori atau jalan-jalan apa ya, jalan-jalan kayak ada kegiatan itu enggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai harian itu ya usahakan yang mudah lah tadi. Tapi kalian juga harus persiapkan alat-alatnya, jangan cuma berharap sama orang gitu. Walaupun kalian tidak tahu cara perbaiki, tapi sediakan alat-alat, maksudnya alat-alat untuk kunci-kuncinya itu sudah lengkap. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bisa bantu, dia bisa tolong kita untuk perbaiki. Walaupun kita tidak bisa, tapi kunci-kunci kita ada, orang itu bisa bantu. Tapi kalau misalnya kunci-kunci kita tidak ada, terus kita juga tidak paham tentang Vespa, itu susah. Apalagi kalian pemalu, tidak mau tanya, tidak mau singgah, nah itu susah. Nah, alangkah baiknya kalau kalian maksudnya mau tahu kunci-kunci apa yang dibutuhkan untuk ditaruh di box Vespa kalian yang kalian harus sering bawa, itu ada di video yang beberapa minggu lalu yang saya bikin, ada di channel ini juga, silahkan ditonton.
dan yang lain-lain juga tentang seputar pemula Vespa kalian bisa tonton di video yang sudah saya posting beberapa hari yang lalu. Dan mungkin cuma itu, sekian dan sampai jumpa.